Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda semua berada, semoga hidayah, taufik dan rahmat Allah senantiasa dicurahkan kepada kita. Semua nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, semoga pula semakin Allah lipat gandakan, dan semoga dengan semua nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita, kita bisa menjadi semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, masih berkaitan dengan sholat, masih berkaitan dengan lupa, ditambah berkaitan dengan ketidaktahuan. Bermakmum kepada imam yang sholatnya tidak sah, atau bermakmum kepada imam yang sholatnya batal. Apa hukumnya? Mungkin dalam pikiran kita timbul pertanyaan, mana mungkin seorang imam tidak sah sholatnya? Mana mungkin seorang imam batal sholatnya dan tetap dimakmumi? Bukankah ketika dia batal, dia pasti akan pergi? Perlu kita ketahui terlebih dahulu perbedaan antara tidak sah dengan batal. Seseorang tidak sah sholatnya apabila ada di antara syarat sah sholat yang tidak terpenuhi. Misal, syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Kok dia tidak menghadap kiblat, tidak sah sholatnya. Contoh lain, syarat sah sholat itu dia harus menutup aurat. Kok nutup auratnya nggak benar, sholatnya tidak sah. Sedangkan batal sholat apabila ada rukun sholat. Salah satu rukun sholat yang tidak dia jalankan, atau ada salah satu rukun sholat yang dia langgar, atau ada hal-hal yang membatalkan wudhu yang terjadi pada dirinya. Apa mungkin kita bermakmum pada seorang imam yang tidak sah sholatnya? Ini sekali lagi sangat berhubungan dengan kelupaan dan ketidaktahuan. Apa mungkin kita bermakmum pada seorang imam yang batal sholatnya? Ini pun begitu, sangat berhubungan dengan kelupaan dan ketidaktahuan. Contoh, sholat bermakmum kepada imam yang tidak sah sholatnya. Sebelum qomat, sebelum adzan, kita ngobrol dengan si imam. Di saat ngobrol-ngobrol itu si imam buang angin, kentut. Masih ngobrol terus. Begitu adzan, masuk ke dalam masjid, qomat, si imam maju jadi imam. Di tengah sholat kita ingat, kan tadi dia sudah kentut, sudah batal, dia belum wudhu. Nah ini berarti si imam itu buat kita si imam itu status sholatnya tidak sah. Walaupun buat si imam sendiri boleh jadi sah, jika memang betul-betul dia lupa bahwa dia sudah batal. Buat makmum yang lain nggak ada masalah. Buat kita yang mengetahui batalnya imam,
Apa hukumnya kita bermakmum pada imam yang seperti itu? Pada imam yang kita ketahui sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Contoh yang kedua, bermakmum kepada imam yang sholatnya batal. Contoh ini paling gampang berhubungan dengan video yang lalu, majelis sebelumnya, tentang lupa tahiyat awal, sudah terlanjur berdiri. Ketika seorang imam lupa tahiyat awal sudah terlanjur berdiri, terus diingatkan, subhanallah, kok balik lagi dia sujud, dia harus duduk untuk melaksanakan tasyahud awal, maka si imam itu sholatnya batal. Karena sudah mengerjakan kewajiban, berdiri hukumnya wajib. Hanya sekedar lupa sunnah, tahiyat awal, tasyahud awal sunnah. Kok yang wajib yang baru dijalankan dia batalkan untuk kembali ke sunnah, ini sholatnya batal. Boleh jadi si imam nggak tahu bahwa itu batal. Karena itu si imam boleh lanjut sah sholatnya karena nggak tahu. Kita yang tahu bahwa kondisi seperti itu telah batal, apa hukumnya ketika kita tetap mengikuti imam yang seperti itu? Ini bisa juga untuk kasus-kasus yang lain. Apa hukumnya bermakmum kepada imam yang kita ketahui sholatnya tidak sah atau kita ketahui sholatnya batal? Jawabannya ada di Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat tahun 676 Hijriah, juz 4 halaman 256. Di sana beliau menulis, ajma'atil ummatu ala tahrimi sholati khalfal muhdisi liman alima hadasahu. Seluruh ulama sepakat bahwa haram kita bermakmum kepada seorang imam yang berhadas, seorang imam yang batal sholatnya. Contoh tadi, kita makmum, ingat si imam tadi sudah batal, berhadas kecil. Kita terusin makmum, itu urusan dia yang batal kok aku enggak. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Seluruh ulama sepakat bermakmum kepada imam yang kita ketahui dia sudah batal wudunya, batal sholatnya, tidak sah sholatnya, hukumnya haram, tidak boleh, haram. Di kitab yang sama Imam Nawawi melanjutkan, fa in shalla khalfal muhdisi bi janabatin aw baulin wa ghairihi wal ma'mumu alimun bi harasil imam asima bidzalik. Ketika kita teruskan dengan asumsi itu batalnya imam, urusan dia, misal kita tetap bermakmum. Apabila seseorang sholat di belakang imam yang berhadas, apa karena junub atau tadi kencing belum wudu, dan kita sebagai makmum tahu hadasnya imam, tahu batalnya imam, kok kita tetap bermakmum, athima bidzalik, kita berdosa. Alih-alih sholat kita sah, alih-alih kita dapat pahala, justru kita berdosa. Ingat ini, justru kita berdosa. Wa sholatuhu batilatun bil ijma', dan sholat kita batal. Ijma', seluruh ulama sepakat. Itu kalau kita tahu dari awal. Kalau kita tahu seperti contoh tadi, di tengah-tengah sholat, rakaat pertama, kedua, kita baru ngeh, baru sadar, iya tadi si imam sudah batal. Bagaimana? Fa in alima fi asna'is sholati hadasal imam, jika kita sebagai makmum menyadari batalnya imam, hadasnya imam itu di tengah-tengah sholat, lazimahu mufaraqatuhu, maka kita harus niat mufaraqah, niat memisahkan diri dari imam, putus hubungan dengan imam, wa atamma sholatahu munfaridan, kita lanjutkan sholat kita. Tadi sudah dapat berapa rakaat, terusin baniyan ala ma shalla ma'ah. Atau kita ingatnya sudah tahiyat akhir,
Tahiyat akhir sudah tinggal salam, baru ingat, iya tadi imamku sudah batal, sudah kentut, belum wudhu. Saat itu juga kita niat mufarokoh. Niat tidak lagi mengikuti imam. Bagaimana kalau tanggung tinggal dikit ikut imam terus? Kita begitu sadar imam kita batal, begitu sadar imam kita tidak sah sholatnya, kok kita sempat sesaat masih mengikuti imam, tidak langsung niat mufarokoh. Bagaimana bila itu terjadi? Fa in istamarra 'alal mutaba'ati lahdatan aw lam yanwil mufaraqata batalat sholatuhu bil ittifaq. Kata Imam Nawawi, apabila si makmum melanjutkan makmumnya meskipun cuma sesaat, begitu sadar imamnya batal, imamnya tidak sah, tidak langsung putus, tidak niat mufaraqah, walaupun cuma sesaat, batalat sholatuhu bil ittifaq. Sholat kita batal berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama-ulama fikih, ulama ahli fikih, ulama pakar fikih. Saudaraku yang berbahagia. Jadi kalau saat ini ada pengajar, majlis taklim, ada ustadz, ada guru yang bilang, boleh nggak apa-apa terusin, urusan batalnya imam itu urusan dia. Yakin sang ustadz, sang ulama yang berkata seperti itu belum membaca apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu'. Semoga kajian sederhana ini ada manfaatnya buat kita. Semoga pula segala hal yang bermanfaat buat kita, Allah lekatkan ilmu itu di dalam hati sanubari kita, dan semoga Allah mudahkan kita, Allah ringankan kita untuk mempraktekannya, menerapkannya dalam keseharian kita, sekaligus membagikan ilmu itu kepada saudara kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.